Gimana caranya kita bedain breakout yang beneran sama yang cuman fake out dari jebakan-jebakan retail? Oke, ini lebih kayak fake out atau breakout ya? Mhm. Itu biasanya ada 3 ciri, Kak. Oke, tapi kalau dari Mas Jamal sendiri, pakai time frame yang, kayak gimana tuh Mas, yang oke? Saya eksekusi di M5. Di M5 ya? Eksekusi di M5, ngelihat market besar itu mulai di H1 dan Nah, kalau misalnya kita bicara soal volatilitas, pas rilis data suku bunga biasanya kan, ada candle, geraknya tuh cukup liar ya, naik turun naik turun. Nah, kalau Mas Jamal sendiri, ada nggak sih tips teknis, gimana caranya kita bedain breakout yang beneran sama yang cuman fake out dari jebakan-jebakan retail? oke, ini lebih kayak fake out atau breakout ya? Mhm. Itu biasanya ada 3 ciri, Kak. Mmm. Yang pertama, candle close-nya itu jelas di luar level, Mhm. itu yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya ada retest-retest kecil tuh kayak mencoba-coba cuman masih kecil banget nih, nggak kelihatan banget nih. Terus, yang ketiga itu ada momentum berlanjut. Jadi 3 hal itulah yang perlu kita perhatikan, kayak gitu. Jadi kalau cuman spike terus balik cepet, itu biasanya liquidity grab gitu. Mmm. Maka ngambil stop loss dan trader retail dan bisa dibilang lagi nyari SL nih, SL Iya hunter iya. nih di situ tuh, posisi kayak gitu tuh. Tapi berarti artinya, buat temen-temen yang suka scalping atau day trading, dengan kondisi yang nggak menentu sekarang ini, strategi ini cukup efektif nggak sih? Oke, kalau ini, scalper ya, yang Scalper. pastinya scalper itu harus, apa namanya, jangan memperbesar resiko, Mmm. tapi lebih baik memperbesar depositnya. Mmm. Resikonya dikecilin, Mmm. jangan sampai kita pengen profit yang banyak, tapi resikonya kita besarkan, kurang lebih kayak gitu sih dan harus lebih hati-hati banget nih di hari-hari ini, di minggu-minggu inilah lebih tepatnya. Nah, kira-kira ada nggak sih time frame yang bisa kita ambil nih sebelum kita, terjun ke pasar? Apalagi, dengan adanya indikator yang, misalnya yang bisa dibilang itu buat ngejagain kita nih, indikator yang tepat seperti apa sih Mas di apa, situasi saat ini? Oke, untuk yang pertama dulu ya, Mhm. time frame ya. Kalau yang saya pakai saat ini, itu saya pertama pertama kali tuh ngelihat dari D1-nya dulu. Mmm. D1-nya dulu nih arahnya ke mana. Di D1, jadi ketika saya buka chart pertama kali itu saya lihat D1 dulu, arah garis besarnya itu mau ke mana sebenarnya. Mmm. Nah, lalu masuk ke, H1. H1 itu tuh konfirmasi, wah kira-kira bakal ke mana nih. Dan baru saya masuk ke M5. Dan indikatornya, ya indikator sih sebenarnya secara umum kalau saya yang pakai yang saya gunakan, itu indikatornya lebih kayak bukan indikator juga sih, kayak itu supply demand aja gitu kan, yang Mmm. posisi yang tepat tuh di mana, kayak gitu kan. Dan kita kalau ngebahas mengenai itu, pasti nggak bakal cukup waktunya nih, mengenai cara Mmm. karena kan terbatas juga ya waktunya ya. Mhm. Mungkin nanti teman-teman bisa, cari-cari di internet atau narasumber yang mungkin yang oke lah seperti itu, gitu kan. Oke, tapi kalau dari Mas Jamal sendiri, Mhm. pakai time frame yang, kayak gimana tuh Mas, yang oke? Saya eksekusi di M5. Di M5 ya? Eksekusi di Oke. M5, ngelihat market besar itu mulai di H1 dan tapi yang pertama kali tetap saya harus lihat D1 dulu, Mmm. gimana D1-nya, Mmm. baru melihat lagi mengecil ke H1, baru ke M5 buat eksekusi. Nah, analisa udah oke, teknikal udah dapat, sekarang kita soal eksekusi nih. Banyak trader yang bertanya nih Mas, soal analisanya bener apa enggak sih, tapi pas klik buy dan sell, Mhm. ternyata malah boncos karena panik atau ngelihat temen tuh, itu sering banget kan terjadi kan. FOMO tuh ya jadinya Bener. ya, Nah, kalau bahasanya ya. dari volatilitas yang cukup tinggi saat ini, leverage mendingan dikurangin atau enggak tuh Mas, kalau menurut Mas Jamal? Nah ini makanya faktor trading ini ya, faktor untuk trading ya, kita Mmm. kan kalau leverage itu umumnya kalau yang saya pakai itu 1/1000 udah oke banget sebenarnya. Tapi minimum balance itu minimum di $1000 juga, Mmm. kayak gitu. Jadi memang kan, apa namanya, kita harus memperhatikan juga nih, Mmm. jadi nggak cuman hanya ikut FOMO atau mungkin ikut sinyal yang langsung buy atau gimana segala macam, tapi kita lihat dulu. Karena sebenarnya itu terkait trading, itu kan orang-orang tuh biasanya malah fokusnya ke sinyal Mmm. atau metode yang digunakan. Sebenarnya bukan itu fokusnya. Seharusnya itu trading itu bukan untuk cepet kaya. Mmm. Ya kan? Tapi bagaimana cara kita berbisnis. Makanya di sini saya tekanin ke teman-teman saya juga, dan termasuk ke diri saya sendiri, bagaimana kita disiplin terkait dengan, money management.
Jadi jangan jangan pernah beranggapan, oh kita mau berjudi di sini, atau mungkin, kita mau berinvestasi, mungkin kalau menurut saya trading ini bukan investasi, tapi berbisnis, kayak gitu kan. Berdagang begitu ya, namanya juga Berdagang, trading ya, setuju. tapi banyak orang yang menyalahartikan gitu. Iya, malah ngadu nasib di situ, sampai pinjam sana sini untuk trading, itu kan psikologi nggak bakal sehat itu kan. Iya, nah itu pentingnya kenapa kita trading harus menggunakan uang dingin gitu ya, bukan uang Iya, dapur gitu. apalagi uang minjam gitu kan. Betul betul. Nah kalau menurut Mas Jamal sendiri, risk reward ratio yang paling rasional nih Mas, supaya akun kita nggak gampang margin call. Nih serem banget nih kalau trader udah dengar kata-kata margin call nih. Oke, untuk RR yang paling aman itu 1:1, 1:2. Tapi saya pernah tembus 1:3 sih. Walaupun banyak trader-trader yang di luar sana juga bisa sampai 1:15, 1:7, tapi kan itu main swing ya. Kalau saya ngincernya intraday. Jadi untuk teman-teman yang pakai intraday, yang di mana semuanya terserap dengan pending order, itu saya rasa saranin 1:2 udah oke banget sih. 1:3 apalagi. Jadi efeknya gini, nanti saya liatin juga nih. Ada copy trade di EBC juga kebetulan, jadi master copy trade juga di EBC, itu dia konsisten dengan, SL dan TP, tidak ada intervensi manual. Ketika SL, SL, ketika TP, TP. Nah itulah dia dari modal awalnya itu kurang lebih 1.000, 2.000 $2.000 sampai sekarang udah jalan setahun, terus bertumbuh. Tapi jangan harap ya di situ, profitnya besar atau bisa jadi gede segala macem, enggak, karena dia, apa namanya, tetap konsisten di SLTP, paling sebulan itu sekitar 10% udah oke banget sih. Nah, 10% juga oke banget. oke. Karena dia bener-bener ngejaga itu loh. Oke, ini menarik sih. Mungkin Mas Jamal bisa nih langsung, praktekin nih di, akun demonya EBC mungkin buat teman-teman khususnya yang, lagi mau nyemplung nih di, market gitu, terutama trader-trader pemula ya. Ya, untuk akun demo bisa langsung saja klik bagian akun demo, tambah pembuatan akun demo, dan kalian bisa isi semua nih data yang di sini, lalu buat akun, itu udah jadi teman-teman, akun demonya. Dan selanjutnya kita masuk ke menu copy trading ya. Nah, pada menu copy trading ini banyak hal-hal menarik teman-teman. Salah satunya itu di sini kita bisa melihat semua, apa namanya, master-master yang lagi bagus nih. Contoh, di sini ada namanya Hasono P1, bukan T1 ya guys ya. Oke, di sini ada 17 pengikut, tanggal dana inflow segini nih. Dan unik ini guys, di sini tuh ada 5 indikator. Yang pertama ada rasio Shrep, ada standar deviasi, ada penurunan maksimal, tingkat keuntungan, faktor keuntungan. Jadi kita, bisa melihat dari faktor itu nih untuk memilih dan mana yang cara yang terbaik. Selanjutnya juga ada hal yang menarik itu, jadi kita bisa mengikut berdasarkan, apa namanya, pengikutnya juga bisa di sini kan yang tadi saya bilang. Lalu misalkan kita mau ikut nih, kita ikut sekarang kayak gini, masukin nomor akunnya yang kalian ingin gunakan, masukkan kata sandi utama, dan ingat ya guys ya, di sini yang dimasukkan itu kata sandi utamanya, jangan password investor. Lalu, nah di sini bagian menariknya. Jadi ada opsi strategi, kita mau seperti apa? Auto scale kah? Perkalian kah? Atau volume tetap? Untuk artinya itu kalian bisa cek aja di bawahnya nih, kayak auto scale berarti volume yang disalin itu sama dengan rasio dana dikali penggandaan volume. Jadi kita pengen, penggandaan volume nih misalkan begitu kan, atau perkalian, kayak gitu. Nah ini mau berapa? 1, 2, 3, 4, 5-nya. Dan di sini yang kerennya tuh ada manajemen risiko. Berarti kita pengen, batas ambangnya berapa nih? Apa sih batas ambang itu? Saldo pahitnya kalau itu master loss terus, pengennya, sisanya tinggal saldonya tinggal berapa, kan nggak takut jangan sampai nol lah ya, kayak gitu. Tinggal disimpan, ketika kita simpan itu maka akan otomatis masuk, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nih. Nah, di awal tadi kan sebelumnya saya mention terkait dengan, master copy trade nih kan, kebetulan di EBC ini enak banget, kita ada namanya social trading, yang di mana social trading-nya ini oke-oke banget. Bahkan untuk master-master global itu ditampilkan. Jadi buat temen-temen nih yang sibuk kerja segala macem dan pengen tetap melakukan trading, itu gampang banget tinggal masuk ke copy trade kita, disaring nih, bisa nih kayak gini, yang uniknya gini.
itu bisa, misalkan saya punya balance $500, anggaplah $500. Terus kita set up nih, saya hanya punya duit $500, maksimal drawdown yang saya pengen loss yang saya pengen dapatkan adalah maksimalnya anggaplah $100, jadi tinggal 400. Terus saya pengen yang profit dalam sebulannya berapa, itu bisa ada AI-nya loh, tinggal dipilih aja langsung dapat rekomendasi di master-master yang oke itu. Dan lebih enaknya, tidak ada profit sharing, jadi bisa dapat maksimal, Oke. kurang lebih kayak gitu sih. Oke, itu, enak banget ya. Jadi emang ABC itu menyediakan pilihan-pilihan yang cukup lengkap. Salah satunya itu tadi copy trade yang mungkin buat temen-temen nih, yang mau hasilnya profesional tapi praktis, mungkin bisa menggunakan copy trade. Dan juga ada akun demo yang tadi Mas Jamal praktekin ya, buat test drive nih, buat para trader, khususnya trader pemula yang pengen, coba terjun di pasar tanpa adanya resiko, begitu ya Mas ya? Bener, dan teman-teman buat yang awam, itu wajib pakai akun demo dulu, latihan dulu sampai jago baru coba ke live. Jangan di live dulu, udah MC, udah nggak punya duit, iseng-iseng di demo, ya percuma, nggak bakal kaya demo tuh. Jadi, tapi untuk mencoba-coba melatih skill, melatih teknika, melatih kayak, udah bener belum nih ya, gitu kan. Mmm. Ilmu yang gue pelajarin, itu bisa banget nih. Dengan Gitu. akun demo. Karena dengan akun demo itu istilahnya kita juga bisa melatih insting kita nih, dan mental kita sebelum kita bener-bener terjun di dunia, trading Live-nya. live-nya. Oke. Oke Mas Jamal, sebelum kita menutup topik kita hari ini, mungkin Mas Jamal nih bisa ngebocorin kira-kira market apa yang perlu kita jaga di minggu ini? Jadi, kalau dari saya pribadi, trader ini untuk di minggu ini ya, lebih tepatnya mungkin karena kan di minggu ini news-nya itu ada PPI ya. Cuman jangan lupa juga nih buat fokus juga ke data inflasi dan juga komentar bank sentral berikutnya. Jadi nantinya nih ya, setelah ini konsennya. Jadi itu karena bukan hanya angka aja teman-teman, tapi itu perubahan nada kebijakan. Dan itu efeknya tahu apa? Bisa menjadi pergerakan market yang lebih besar. Nah, itulah. Jadi gini ya, kalau ditanya kata-kata nih, intinya market itu selalu memberi peluang. Jadi jangan pernah takut kita akan kehilangan peluang. Tapi yang perlu teman-teman ketahuin, trader yang berhasil itu bukan yang paling sering trading atau yang paling greedy, melainkan trader yang menjaga disiplin resikonya. Bisa ditaker resikonya nih kayak gitu kurang Oke, lebihnya siap. Kak, di Oke Mas Jamal, terima kasih banyak atas insight-nya yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita sama-sama. obrolin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Saya Dini Apriliana, pamit undur diri dan juga Jamal Afghani, pamit undur diri juga dan mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang kurang enak atau mungkin ada kata yang salah. Kalau misalkan Anda perlu diperbaiki, silakan jangan lupa komentar aja di kolom komentar ya. Oke? oke, Terima kasih salam semuanya. profit, sampai jumpa.